Pada pukul 9.37 waktu setempat di Pangkalan Angkatan Laut Bandar Abbas, Iran, pagi itu tampak berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Tenang di permukaan, namun penuh ketegangan yang tak terlihat. Fregat Sahan berdiri diam di antara belasan kapal lainnya, berlabuh rapi di dermaga yang menjadi pusat aktivitas armada selatan Iran. Awak kapal berada dalam kesiapsiagaan tinggi. Selat Hormuz, urat nadi perdagangan energi dunia, sedang berada dalam situasi genting, dan setiap kapal di pelabuhan itu tahu bahwa mereka mungkin akan menjadi garis pertahanan pertama. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa ancaman sebenarnya sudah bergerak menuju mereka, diam-diam, cepat, dan mematikan. Ratusan kilometer jauhnya, di perairan Teluk Oman dan Teluk Persia, kapal perusak dan kapal selam Angkatan Laut Amerika Serikat telah mengambil posisi. Tidak ada komunikasi yang mencolok, tidak ada pergerakan mencurigakan di permukaan. Semua berlangsung dalam disiplin senyap. Lalu, perintah itu datang. Peluncuran dimulai. Satu persatu rudal Tomahawk ditembakkan ke udara, lalu segera menukik rendah mendekati permukaan laut. Mesin mereka meraung pelan, hampir tak terdengar di tengah desiran angin laut. Dengan ketinggian hanya sekitar 30 kaki, mereka meluncur seperti bayangan, mengikuti jalur yang telah diprogram secara detail, menghindari radar, menghindari deteksi, menghindari segala bentuk peringatan dini. Setiap rudal membawa peta digital yang kompleks. Ketika mendekati daratan Iran, sekitar 12 mil dari garis pantai, sistem pencocokan kontur medan mulai aktif. Sensor membaca bentuk geografis nyata, bukit, lembah, garis pantai, lalu mencocokkannya dengan data dalam memori. Jika ada perbedaan sekecil apapun, sistem akan melakukan koreksi otomatis. Di atas fregat Sahan, detik-detik terakhir menuju benturan mulai terasa. Konsol tempur menyala satu persatu. Alarm berbunyi. Awak kapal berlari menuju posisi tempur mereka. Namun waktu tidak berpihak. 4 menit menuju kesiapan penuh. 3 menit. 2 menit. Di pusat informasi tempur, layar radar menampilkan sesuatu. Objek kecil, cepat, dan mendekat. Namun jaraknya terlalu dekat untuk reaksi efektif. Perintah belum sempat dikeluarkan, sistem belum sepenuhnya aktif. Dan kemudian, pada pukul 9.05, rudal pertama menghantam. Kilatan putih menyapu layar. Dentuman keras mengguncang dermaga. Gelombang kejut merambat melalui struktur kapal dan fasilitas di sekitarnya. Dalam hitungan detik, asap hitam pekat membumbung tinggi, bercampur dengan api dan serpihan logam yang berterbangan. Ledakan sekunder terjadi hampir seketika. Tangki bahan bakar dan amunisi yang tersimpan menjadi sumber kehancuran tambahan. Api menyebar cepat, didorong oleh angin pagi ke arah timur, menelan kapal-kapal yang masih utuh. Peluncur rudal di atas kapal tidak sempat digunakan. Semua terjadi terlalu cepat. Namun bagi pihak Amerika, keberhasilan serangan pertama justru menciptakan masalah baru. Rudal berikutnya, yang datang beberapa detik setelahnya, mengandalkan sistem pencocokan visual. Kamera di hidung rudal harus mengenali target berdasarkan citra nyata dan membandingkannya dengan foto satelit. Namun kini, target tertutup oleh asap tebal dan puing-puing. Jika sistem gagal mengenali target, rudal bisa meleset, atau lebih buruk, menghantam objek yang salah. Di udara, drone pengintai MQ-9 memberikan gambaran langsung. Operator di pusat kendali menahan napas. 30 detik, layar masih gelap. 45 detik, belum ada perubahan. 75 detik, asap mulai menipis. Dan pada detik ke-93, bayangan haluan kapal Sabalan muncul samar. Cukup. Rudal kedua mengunci dan menghantam tepat di jembatan kapal. Sabalan, kapal yang pernah selamat dari serangan bom pada tahun 1988 dan kembali sebagai simbol kebanggaan, akhirnya runtuh. Setelah puluhan tahun membawa reputasi ketahanan, hari itu menjadi akhir perjalanannya. 2 fregat telah hancur. Namun pertempuran baru saja dimulai. 3 mil di utara, sebuah kapal besar pembawa drone mulai bergerak. Dalam kekacauan dan asap, ia mencoba meluncurkan serangan balasan. Di layar pesawat peringatan dini E-2D Hawke, 3 objek kecil terdeteksi, terbang rendah, lambat, dan hampir tak terlihat. Drone Shahed 136. 3 sudah di udara. 3 lainnya siap diluncurkan. Setiap detik kapal itu bertahan berarti ancaman tambahan bagi armada AS yang berada puluhan mil jauhnya.
Dua jet FA-18E Super Hornet segera diarahkan ke target. Mereka membawa rudal AGM-158 Chelras, senjata generasi baru yang dirancang untuk berburu kapal secara mandiri. Setelah dilepaskan dari ketinggian 40.000 kaki, rudal itu berubah menjadi pemburu independen. Ia tidak bergantung pada GPS. Tidak membutuhkan komunikasi. Ia hanya mendengarkan, mencari sinyal radar, komunikasi radio, dan jejak elektronik lainnya. Ia terbang sangat rendah, hampir menyentuh puncak gelombang. Sementara itu, drone-drone Iran mendekat ke armada AS. Waktu respons hanya 45 detik. Dalam situasi seperti ini, tidak ada ruang untuk kesalahan. Satu drone dihancurkan dengan rudal Sidewinder. Drone kedua ditembak dengan meriam. Drone ketiga jatuh beberapa detik kemudian. Namun ancaman tidak sepenuhnya hilang. Ras pertama menghantam kapal pembawa drone, menembus dek depan sebelum meledak di dalam. Ledakan merusak struktur internal. Api menyebar cepat. 30 detik kemudian, rudal kedua menghantam garis air. Kapal itu tidak mampu bertahan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, ia miring tajam. Lalu tenggelam. Namun 6 drone telah terlanjur lepas ke udara. Bandar Abbas kini berubah menjadi neraka logam dan api. Asap membentuk dinding hitam yang menutup pandangan. Namun di timur, pangkalan Konarak masih bertahan. Di sana, kapal utama Iran, Jamaran, masih aktif. Selama bertahun-tahun, kapal ini menjadi simbol kekuatan. Namun hari itu, ia menghadapi realitas pertempuran modern. Pilot AS yang mendekat segera menyadari sesuatu yang salah. Radar musuh masih aktif. Misi penekanan pertahanan udara sebelumnya gagal. Meriam anti pesawat Z-23 masih beroperasi, menciptakan zona mematikan di bawah 8.000 kaki. Seorang pilot membawa AGM-84 SLAM-R, rudal yang membutuhkan kendali manual penuh. Dalam 5 mil terakhir, kamera di hidung rudal mengirim gambar langsung ke kokpit. Pilot harus mengarahkan titik tumbukan secara real-time. Ia tidak bisa pergi. Ia tidak bisa menghindar. Ia harus tetap di sana sampai rudal mengenai target. Ia memilih menyerang. Rudal dilepaskan. Meluncur rendah di atas laut. Pilot naik ke ketinggian aman, tetap menjaga koneksi. 5 mil. 3 mil. 1 mil. Target terlihat jelas. Ia menggeser titik bidik ke bagian buritan, titik paling lemah. Detik berikutnya. Ledakan. Struktur internal hancur. Air laut masuk tanpa hambatan. Dalam hitungan menit, Jamaran mulai tenggelam di pelabuhannya sendiri. Namun pertempuran belum mencapai puncaknya. Jauh di barat, sebuah kapal tanker raksasa yang dimodifikasi menjadi gudang drone masih terbakar hebat, namun belum tenggelam. Ia menjadi ancaman mengambang. Jika terlepas, ia bisa berubah menjadi bom raksasa di jalur pelayaran tersibuk dunia. Dengan 2 bom tersisa dan sistem pertahanan udara musuh aktif, pilot AS harus mengambil keputusan cepat. Serangan pertama menghantam garis air. Air laut masuk dari bawah. Api terus membakar dari atas. Struktur kapal melemah. Bom kedua menghantam sisi kapal. Kerusakan menjadi fatal. Perlahan, kapal mulai miring. Lalu berputar. Dan akhirnya, terbalik. Asap kini menyelimuti seluruh pelabuhan. 3 kapal perang masih tersembunyi di dalamnya. Sensor udara tidak mampu melihat. Pilot harus memilih. Menjatuhkan bom berbasis GPS yang terganggu. Atau masuk ke dalam asap. Ia memilih masuk. Menembus kegelapan, akhirnya bayangan kapal muncul. Satu persatu dihancurkan. Ledakan beruntun membuka lambung kapal. Air masuk. Dan mereka tenggelam. Namun di Selat Hormuz, pertempuran berubah bentuk. Puluhan kapal cepat Iran telah menyebar. Mereka bersembunyi di antara kapal tanker. Menggunakan lalu lintas sipil sebagai perlindungan. Helikopter MH-60R menyerang dengan presisi. Pesawat P-8 Poseidon mengawasi dari atas. Jet tempur melakukan serangan jarak dekat. Meriam meraung. Peluru menghantam laut dan target. Risiko meningkat. Kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Menjelang siang, banyak kapal telah dihancurkan.
Namun beberapa berhasil mencapai perairan sempit di sekitar pulau. Medan menjadi lebih kompleks. Ruang gerak terbatas. Ancaman tetap tinggi. Dan satu hal menjadi jelas. Pertempuran ini belum berakhir. Selat Hormuz masih menjadi medan konflik yang hidup. Dan langkah berikutnya akan menentukan arah sejarah.